Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu dosen saya, Ibu Apin Puriski Reda Putri, SMBMM, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas analisa artikel jurnal pada mata kuliah Seminar Riset dan Kewirausahaan, yang dimana tugas ini disusun oleh saya sendiri, Niken Laelsi Kusumadita, NPM 18015009. Baik, di sini saya akan memulai presentasi saya dengan judul jurnal Jiwa Kewirausahaan dan Nilai Kewirausahaan Meningkatkan Kemandirian Usaha Melalui Perilaku Kewirausahaan. Yang dimana judul artikel jurnal tersebut ditulis oleh Sukirman yang berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus. Ia pun menyantumkan alamat emailnya yaitu skirman101@yahoo.com. Yang pertama adalah maksud dan tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris sejauh mana jiwa dan nilai kewirausahaan mempengaruhi terbentuknya kemandirian usaha dari aspek jiwa kewirausahaan, nilai kewirausahaan, perilaku kewirausahaan, dan kemandirian usaha. Hasil kajian akan memberikan output tentang pemberdayaan usaha kecil menuju kemandirian usaha, yang membuat strategi pengolahan jiwa kewirausahaan, strategi pengelolaan nilai kewirausahaan, dan strategi pengelolaan perilaku kewirausahaan. Selanjutnya, masalah yang melatar belakangi penelitian. Penelitian dilatar belakangi oleh pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, yang mencapai 5% pada tahun 2011 dan ditargetkan menjadi 5,6% selama tahun 2012 hingga 2016, 2% lebih rendah dibanding tahun 2010. Permasalahan dari berbagai penjuru menimpa pelaku usaha kecil. Di antaranya adalah organisasi yang melemah, pemasaran yang sulit, model usaha kecil, jiwa kewirausahaan yang rendah, kurang memperhatikan lingkungan dan layanan yang kurang baik. Keterpurukan usaha kecil tidak terlepas dari ketergantungan terhadap pemerintah, perilaku kewirausahaan tanpa didasari kemampuan dan dalam mengelola usaha, serta regulasi di sektor usaha kecil yang dipandang belum mampu mendorong terciptanya pengolahan usaha kecil yang dinamis dan inovasi. Di sini ada teori-teori yang digunakan, yaitu yang pertama, jiwa kewirausahaan merupakan nyawa kehidupan dalam kewirausahaan yang pada prinsipnya merupakan sikap dan perilaku kewirausahaan dengan ditunjukkan melalui sifat, karakter, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Yang kedua, nilai-nilai kewirausahaan merupakan prasyarat yang berhubungan dengan perilaku kewirausahaan. Dan yang ketiga, yaitu kemandirian usaha yang terbentuk bagi pelaku usaha kecil merupakan sikap dan kondisi usaha yang memiliki semangat entrepreneurship untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri. Dan yang keempat adalah sekumpulan aktivitas perusahaan dalam mengembangkan inovasi, pencarian usaha baru atau venturing, dan pembaruan strategik atau strategic renewal merupakan bagian dari perilaku kewirausahaan. Selanjutnya, hubungan teori yang digunakan dengan latar belakang penelitian. Yang pertama adalah hubungan jiwa kewirausahaan dengan perilaku kewirausahaan. Yang kedua, hubungan nilai kewirausahaan dengan perilaku kewirausahaan. Yang ketiga, hubungan jiwa kewirausahaan dengan kemandirian usaha. Yang keempat, hubungan antara nilai kewirausahaan dengan kemandirian usaha. Dan yang kelima adalah hubungan perilaku kewirausahaan dengan kemandirian usaha. Selanjutnya, metodologi penelitian yang digunakan. Yang pertama, dalam penelitian ini terdapat 25 indikator yang diubah menjadi pernyataan dalam kuesioner penelitian, sehingga jumlah sampel yang digunakan untuk penelitian adalah 125 responden. Dan yang kedua adalah analisis kuantitatif dan pengujian hipotesis dilakukan dengan penyusunan model melalui pengembangan model berbasis teori, menyusun diagram jalur atau path diagram dan diagram struktural, memilih jenis input matrik dan estimasi model yang diusulkan, menilai identifikasi model struktural, menilai kriteria goodness of fit, interpretasi, dan modifikasi model. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama,
Hasil analisis penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa jiwa kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kewirausahaan. Yang kedua, nilai kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kewirausahaan. Yang ketiga, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa jiwa kewirausahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap kemandirian usaha. Yang keempat, penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa nilai kewirausahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap kemandirian usaha. Dan yang terakhir, yang kelima, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian usaha. Kemudian, saran dan rekomendasi penelitian. Yang pertama, saran. Perlu adanya pemikiran dan tindakan yang komprehensif dalam menangani masalah-masalah pengolahan usaha kecil dengan lebih meningkatkan keterlibatan masyarakat, stakeholder, dan pemerintah. Kemudian, rekomendasi penelitian. Keterlibatan pemerintah daerah dilibatkan terutama dalam memberdayakan keahlian pelaku usaha kecil melalui pelatihan untuk produk-produk yang memerlukan keterampilan khusus seperti desain batik, pengelolaan hasil perkebunan, kerajinan, hingga akan menghasilkan produk yang berkualitas serta mempunyai daya saing yang tinggi. Dan yang terakhir ada referensi yang digunakan dalam penelitian. Saya bacakan 3 diantaranya. Yang pertama ada Amelia tahun 2009, pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan kemandirian pribadi terhadap kinerja usaha. Studi kasus pada pedagang pakaian pajak sore Jalan Jamin Ginting. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Yang kedua ada Astuti S. dan T. Sukardi tahun 2013, faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian untuk berwirausaha pada siswa SMK. Jurnal Pendidikan Vokasi. Dan yang ketiga ada Basuki R. tahun 2007, analisis hubungan antara motivasi, pengetahuan kewirausahaan, dan kemandirian usaha terhadap kinerja pengusaha pada kawasan industri kecil di daerah Pulau Gadung. Jurnal Usahawan. Demikian presentasi saya, semoga analisa artikel jurnal yang telah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk para audiens. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.